فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita tampi. Mungkin kita terus bekal buat kita nikmat ini untuk terus mendekatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat umur, nikmat sehat, kita betul-betul harus syukuri karena ini adalah bekal utama kita untuk melaksanakan seluruh kegiatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu dalam agama ini hifdzun nafas itu nomor 1. Jadi mempertahankan jiwa, menjaga kesehatan itu masuk nomor 1 di atas semuanya. Karena memang kita berbekal untuk beribadah dengan umur yang kita miliki. Maka jikalau kita masih punya umur dan sehat, pastikan kita bisa mengkonversi nikmat itu menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terjadi, saya juga seminggu yang lalu, subhanallah rasanya itu berat sekali. Jadi saya ngabari masjid itu udah di ujung waktu itu, udah jam 1:30 mungkin Mas. Dengan harapan sebenarnya saya pokoknya kalau masih mampu berangkat gitu. Ternyata sudah pakai, malam itu saya pakai paracetamol 3 tuh Mas, saking sakitnya itu. Ternyata menjelang pagi juga masih belum reda itu, sampai hari berikutnya masih demam. Bahkan normal itu baru mulai malam Selasa itu baru agak normal. Nah, sekali lagi nikmat sehat itu harus bisa kita konversi menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak setiap waktu kita sehat, maka kita betul-betul bersyukur dengan nikmat sehat dengan cara memanfaatkan kesehatan untuk betul-betul menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini insya Allah kita mulai belajar tentang kembali ke fikih. Kemarin terakhir kita fikih sholat, insya Allah sudah sampai ke fikih sholat sunnah. Ada beberapa yang belum sebenarnya terkait dengan apa yang boleh dan apa yang makruh di dalam sholat, tapi nanti kita tinggal dulu bagian itu karena ada bagian yang mungkin perlu didahulukan. Saya mengambil ini dari kompilasi dari kitab fikih yang ada. Jadi saya mengambil dari beberapa kitab fikih yang ada karena kebutuhan di Indonesia itu memang terhadap fikih itu harus luas, harus tahu semuanya gitu. Karena di Indonesia itu unik, orang Indonesia itu saking banyaknya, kemudian yang belajar ke luar negeri juga banyak sehingga membawa pulang dengan fikihnya masing-masing. Walaupun kalau ke Mesir itu biasanya ditanya biasa pakai fikih apa, nanti diarahkan ke kelas yang fikih di dalam negerinya gitu. Kalau di Mesir begitu biasanya. Misalnya dari Indonesia biasanya nanti dikumpulkan ke mazhab Syafi'i karena kebanyakan memang di Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Kalau di Madinah biasanya diberikan semuanya, mau fikihnya dari mazhab apa, pokoknya diberikan semuanya. Sehingga nanti yang bersangkutan berusaha untuk dipahamkan seluruhnya. Memang ada saran bahwa ketika kembali ke negerinya kalau bisa pakai fikih dari mazhab yang lazim,
itu lebih bijaksana sebenarnya. Tapi bahwa dikenalkan seluruhnya menjadi penting. Apalagi di Indonesia kita tahu ada organisasi seperti Muhammadiyah yang pakai tarjih. Tarjih itu kan ya nggak memakai madhab satu pun, madhabnya madhab tarjih. Sehingga maklum saja di Indonesia kalau ada orang yang melaksanakan fikih itu campur-campur. Kadang-kadang sholat saja sebagian pakai madhab Hambali, sebagian pakai madhab Syafi'i. Saya kira nggak masalah. Yang penting jangan meringan-ringankan. Jangan pilih-pilih madhab dalam rangka untuk cari yang paling ringan semua, itu ya nggak boleh itu. Tapi kalau misalnya kita memilih satu madhab untuk satu kegiatan fikih, tidak masalah, tidak masalah. Bahkan seharusnya setiap orang itu ada satu madhab yang fakih betul, dia paham betul dengan madhab tersebut. Misalnya dengan mendalami madhab Hambali, ya sudah, pokoknya ada yang dipahami betul madhab Hambali itu kayak mana toh, itu sebenarnya lebih baik sebenarnya. Cuma kenyataannya di Indonesia memang nggak begitu, karena memang arus informasi terhadap fikih itu memang luar biasa dahsyat gitu. Sekarang lewat grup WA, lewat apapun itu bisa masuk gitu. Sehingga orang ya jarang yang fokus ke satu madhab. Maka metode pengajaran saya dalam fikih juga begitu. Jadi jenengan punya pilihan-pilihan yang nyaman buat jenengan. Karena ketika Rasulullah ditanya tentang albir dan tentang ism, tentang kebajikan dan dosa, juga jawaban Rasulullah SAW terkait dengan kondisi hati. Jadi ism itu dosa itu kata Rasulullah di dalam hadis Arba'in nomor 27 itu kalau nggak keliru. Dulu kita udah pernah bahas ini. Dikatakan al-ism itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam diri kita yang kita tidak ingin orang lain tahu. Artinya persoalan kenyamanan hati. Ketika Rasulullah ditanya tentang masalah ism, tanyakan kepada dirimu tentang hatimu bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maka di dalam melaksanakan fikih juga butuh kenyamanan, Nah ini bagusnya di Indonesia itu ada banyak pilihan-pilihan mazhab yang di Indonesia berkembang. Jadi contohnya tadi yang paling jelas kalau Ormas ya Muhammadiyah yang pakai tarjih itu jelas. Dia menggunakan pilihan-pilihan dalil yang dianggap paling kuat gitu. Walaupun secara asal sebenarnya kita harusnya menjamak beberapa dalil ketika kita mengambil sebuah istinbat hukum. Kita mengambil beberapa dalil yang mungkin bisa kita lakukan. Contoh dulu saya sampaikan ke jenengan persoalan membaca Al-Fatihah misalnya. Kalau imamnya pakai mazhab Syafi'i itu kan biasanya langsung dikasih jeda, amin, dikasih jeda agar orang-orang membaca Al-Fatihah di belakangnya. Ini untuk mengatasi orang-orang yang meyakini kalimat la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Biasanya mereka yang memakai dalil ini resikonya yang nabrak bacaan suratan imam. Tapi bagi yang pakai dalil yang lain bahwa bacaan imam adalah bacaan dia, bisa jadi dia diam saja. Jadi maksud saya kalau kita belajar fikih itu harus luas. Dan ini menjadi pembahasan di Indonesia secara umum nih. Saya kemarin ketika membantu orang yang kena was-was juga, diantaranya was-was tentang masalah Al-Fatihah. Bagaimana posisi saya Ustadz untuk Al-Fatihah. Nah di dunia ini sebenarnya banyak sekali kitab fikih, banyak sekali. Kita tahu madhab besar itu ada 4, tapi sesungguhnya di luar itu ada banyak madhab yang lain, cuma nggak berkembang. Madhab itu kan berkembang karena ada murid-muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu nggak pernah mengatakan dirinya adalah pendiri madhab, nggak pernah. Imam Ahmad juga nggak pernah, Imam Hanafi nggak pernah, Imam Malik juga nggak pernah. Hanya karena muridnya banyak, akhirnya ceramah-ceramahnya itu ditulis oleh murid-muridnya dan berkembang dalam skala besar. Itulah kemudian menjadi madhab ilahi, pilihan cara kita melaksanakan agama. Jadi kalau bervariasi dalam fikih itu biasa saja, buatan usah dijadikan pikiran itu. Sangat mungkin terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Apalagi sekali lagi di Indonesia itu tadi gurunya dari mana-mana. Ono sing yang Yaman, ada yang ke Maroko, ada yang ke Madinah. Itu biasanya hasilnya berbeda-beda. Nah banyak di Indonesia kitab-kitab fikih yang hasil terjemah asli dari kitab fikih yang klasik. Saya dulu
di Mahad itu belajar mazhab Hambali agak dalam. Jadi yang saya pelajari dulu mazhab Hambali sama mazhab Syafi'i yang agak banyak maksudnya referensi kitabnya. Adapun mazhab Hanafi sama mazhab Malik sedikit. Dan di Indonesia memang sepertinya yang paling berkembang ya dua ini, yaitu mazhab Hambali, biasanya dibawa oleh orang-orang yang kuliahnya di UIM di Madinah, biasanya balik ke Indonesia pakai mazhab Hambali biasanya. Atau mazhab Syafi'i yang banyak dipakai memang asalnya di Indonesia seperti itu. Apalagi kalau misalnya kemudian mereka yang kuliah di Mesir biasanya memang pulang membawa mazhab Syafi'i. Jadi kita akan mulai belajar tentang beberapa kitab fikih yang ini adalah kompilasi dari beberapa kitab fikih yang ada. Saya dulu termasuk rajin menulis di ketika sekolah itu. Kalau ada catatan-catatan ini saya tulis sendiri gitu. Karena belajar paling enak itu ya tulisannya sendiri gitu. Dari mulai fikih toharoh, fikih sholat sebagian kita sudah pelajari gitu. Fikih puasa yang akan segera kita laksanakan nanti gitu. Bulan Februari nanti insya Allah kita mulai belajar lagi tentang fikih puasa gitu. Nah ini fikih zakat itu juga butuh perjuangan untuk mempelajarinya. Fikih haji gitu. Fikih muamalah, fikih nikah, fikih kuliner termasuk, dulu dipelajari juga fikih kontemporer. Dan di Indonesia sudah beberapa ustadz cukup mumpuni di bidang itu. Fikih jinayat dan hudud, fikih ikhtilaf ketika terjadi ikhtilaf, fikih khusus perempuan itu juga dibahas. Kemudian bahkan fikih politik itu ada keterangan-keterangan yang terkait. Fikih mawaris, fikih jihad dan fikih kontemporer. Ini tentu saja butuh waktu yang sangat panjang untuk pelajari itu semua. Kita mulai dari fikih toharoh dulu yang memang ini bagian dari syarat sholat yang 9. Masih ingat ya perbedaan antara hilangnya najis dan mengangkat hadas. Ini dua syarat yang berbeda di dalam 9 syarat sholat kita. Kalau bahasa mengangkat najis berarti tidak harus sengaja. Tidak harus sengaja. Ibu-ibu pakai gamisnya kena najis di bagian bawah. Kemudian lewat ke sebuah tempat yang ada airnya. Kemudian terkenalah gamis itu oleh air sehingga najisnya hilang. Maka baju itu, gamis itu sudah sah untuk sholat. Walaupun kita tidak sengaja membuang najis. Makanya bahasanya hilangnya najis. Pokoknya hilangnya najis dengan cara apapun, sengaja tidak sengaja, maka itu sudah menghilangkan najis sehingga bisa menjadi syarat melaksanakan ibadah. Adapun mengangkat hadas itu harus ada sengaja. Harus sengaja. Makanya bahasanya mengangkat. Mengangkat itu dengan sengaja. Bukan hilangnya hadas, tapi mengangkat hadas. Seseorang berhubungan suami istri di malam hari, kemudian pagi-pagi mandi, tergantung mandinya bagaimana atau tergantung niatnya bagaimana untuk menghilangkan hadas. Tergantung kesengajaan hati, yaitu niatnya. Mandinya bisa jadi sama, ya kan? Ada orang yang punya kebiasaan mandi pagi pokoknya kebiuran, memang ya koyo ngono kebiasaannya ben sehat misalnya. Maka jika dia mandi dalam rangka untuk kesehatan, ya dia dapat niat sehatnya tapi tidak mengangkat hadas besar. Makanya bahasanya mengangkat hadas, karena ada kesengajaan di dalam hati, saya niat untuk mengangkat hadas. Mandinya sama, model mandinya sama, tapi konsekuensi hukumnya ditimbulkan berbeda. Itu. Toharoh itu pengertiannya adalah anadofah. Toharoh pengertiannya adalah anadofah atau kebersihan. Secara asal kebersihan. Nah, ini kebersihan di sini nanti ada dua hal yang kita bahas, yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu untuk mengangkat hadas dan najis. Jadi secara fikih at-toharoh atau anadofah adalah mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu untuk mengangkat hadas dan najis. Inilah yang disebut sebagai toharoh. Dan toharoh ini menduduki posisi yang sangat penting di dalam agama Islam.
boleh dikatakan bahwa tanpa adanya toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada yang diterima. Itulah mengapa kedudukan toharoh dalam Islam itu sangat tinggi. Ibadah menjadi tidak sah kecuali ada toharoh. Jadi ini soal yang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi pengertiannya ya. Yang kedua itu toharoh adalah ritual. Nah ini perlu dipahami. Toharoh adalah ritual. Jadi toharoh itu tidak identik dengan kebersihan, meskipun tetap punya hubungan yang kuat dan seringkali tidak terpisahkan. Kenapa toharoh dikatakan sebagai ritual? Karena ini kesucian secara ritual di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya bukan karena itu, maka sesungguhnya suci itu harusnya sama dengan bersih. Jadi alasan pertama kenapa ini ritual, karena antara kesucian dengan kebersihan itu sesuatu yang berbeda. Syarat untuk ibadah itu suci apa bersih? Suci, betul, bukan bersih ya. Orang bisa saja dia habis dari sawah, mungkin masih ada lendutnya, kemudian dia sholat, mungkin nggak itu? Mungkin, dia kotor tapi dia suci. Makanya di dalam taharah ini dikatakan ini adalah ritual. Alasan pertama karena antara suci dengan bersih itu sesuatu yang berbeda. Kebersihan atau kesucian di sisi Allah sesuai dengan perintah Allah yang ditentukan syarat-syarat dan rukunnya. Maka bersih itu secara asal lawan dari kotor. Tapi kalau suci itu lawan dari najis. Nah, ini berbeda tuh ini. Karena kalau orang tidak paham ini nanti mencampur adukan jadi bingung. Seperti kasus orang yang kena was-was itu. Jadi dia mencampur adukan antara bersih dan suci. Mensyaratkan bersih untuk sholat. Itu kan ya repot. Ono debu sithik wis mumet. Padahal syarat untuk ibadah itu adalah suci. Bersih itu tidak dekil, ya toh, tidak berlumpur, mungkin tidak berdebu, kelihatan putih, itu bersih. Jadi kalau suci itu bukan itu. Suci itu lawan dari tidak ada najis yang nempel di tiga bagian, di badan, di tempat, dan di pakaian. Sehingga sekali lagi jangan pernah mencampur adukan ini. Walaupun sekali lagi antara bersih dengan suci itu sangat dekat. Jadi kalau kita pakai logika, kalau agama pakai logika, tentu saja bersih adalah suci. Tapi sekali lagi agama itu kadang-kadang tidak pakai logika. Agama itu kadang-kadang ketaatan kepada Allah. Dan inilah diantara definisi seorang muslim. Muslim atau Islam ternyata apa? Berserah diri. Dia siap diatur dengan seluruh aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, mengapa toharoh dikatakan sebagai ritual? Karena bersih dan suci itu sesuatu yang berbeda. Allah mensyaratkan kesucian untuk menjadi syarat ibadah, tapi tidak mensyaratkan kebersihan. Walaupun sekali lagi bersih dengan suci itu sangat dekat. Ya tentu saja orang sholat keringetan kan ya lebih orang kusuk dibandingkan sing orang keringetan. Nek keringetan jero-jero khusuk lah, mampu dan sebagainya. Tapi bahwa itu tetap sah sholatnya, iya. Bisa jadi kan seorang kuli bangunan waktunya mepet, ya dia harus sholat bagaimana? Nggak sempat mandi, atau mungkin air terbatas ya. Seandainya sholat disyaratkan kebersihan, sangat menyedihkan, dia nggak bisa sholat. Maka sekali lagi, toharoh dikatakan ritual karena memang demikian adanya. Kemudian yang kedua, toharoh dikatakan ritual karena untuk menetapkan suatu hukum terkait dengan kesucian itu tidak harus masuk akal, tidak pakai akal kita, tapi benar-benar Allah yang tentukan bahwa suci itu ya begini. Sehingga ini ritual, ini benar-benar ketaatan kita sebagai seorang muslim yang memang kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita nggak menuntut mengapa begini dan mengapa begitu terkait dengan hal toharoh. Contoh yang paling gampang ya, contoh itu babi. Babi itu tidak menjadi najis karena ada cacing pitanya, bukan karena alasan itu. Walaupun kenyataannya katanya di dalam babi itu banyak cacing pitanya. Ini bagi itu kan masyhur bahwa di dalam babi katanya ada cacing pitanya.
Mengapa ini penting pengertian ini? Bahwa najisnya babi bukan karena cacing pita. Seandainya nanti ada teknologi yang bisa menghilangkan cacing pita di dalam babi tetap najis enggak? Tetap najis. Karena ritual memang Allah tentukan babi ini najis. Bukan persoalan dia punya cacing pita atau tidak. Memang Allah tentukan hewan ini najis. Sekali lagi ini ta'abudi sebagai bentuk ketaatan. Sebagaimana dulu ketika Allah menentukan hukum terhadap Adam alaihissalam, jangan dekati yang ini ya. Banyak yang lain boleh, jangan dekati yang ini ya. Kemudian digoda oleh iblis. Biasanya sing koyo ini digoda memang ini babi ki enak lho. Koyo ayam. Jadi kadang-kadang orang digoda di situ. Nah, maka justru itulah kita diuji ketaatan. Makanya ini bentuk ritual. Kemudian babi juga tidak menjadi najis karena kotor atau sifatnya yang buruk. Kita tahu ya, babi itu digambarkan di dalam video-video itu sampai kotorannya sendiri dimakan katanya. Saya pernah lihat videonya itu. Saking joroknya babi. Termasuk sifat seksualitasnya juga kan kalau babi kayak gitu. Barengan betinanya. Beda dengan ayam. Kalau ayam betinanya didekati yang lain, kalau dia lagi jadi pasangannya, ngamuk tenan itu. Rela bertempur, rela gelut, dan itu akhlak Islam kan begitu itu. Kalau babi, orang urusan. Maka betapa buruknya babi, kotornya, sifatnya. Tetapi Allah menentukan babi menjadi najis bukan karena itu. Seandainya ada pecinta babi yang memandikan babinya 3 kali sehari, di manicure, pedicure, potongi kukunya, dikelambeni, dibuat cantik, tetap saja babi najis. Paham ya? Itulah mengapa toharoh itu dia adalah ritual yang memang Allah tentukan demikian adanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hewan ini menjadi najis karena memang Allah menentukan demikian. Maka sekali lagi toharoh itu persoalan ritual. Bahwa ada pecinta babi dan kita juga menghormati, tidak membantai babi, itu urusan yang lain ya. Kita juga tidak serta-merta kemudian babi dibantai, pateni gitu ya, nggak kayak gitu juga gitu. Tapi secara hukum Allah tentukan babi itu najis. Nah, itu alasan mengapa toharoh dikatakan sebagai bentuk ritual. Sehingga kalau kalimatnya bentuknya ritual, ya sudah kita taat. Kita nggak mempertanyakan mengapanya. Muntut kok sing dibasuh kudu kuine misalnya. Seandainya agama harus dengan akal semua, maka lama-lama jadi ateis. Jadi kan akan jadi orang agnostik, orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kakean takon. Maka diantara kehancuran umat sebelum kita adalah kakean takon. Ya kan? Jadi saya bacakan di pengimaman itu kisah tentang itu kan. Jadi ketika diperintahkan kepada Bani Israel untuk menyembelih hewan, kakean takon sehingga angel menakhiri hukum. Sehingga Allah tentukan hukum-hukum yang sulit. Maka dalam hal seperti ini kita betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang berikutnya adalah pembagian jenis toharoh. Toharoh itu secara umum, walaupun sekali lagi ini di beberapa madzhab ada perbedaan penyebutan dan istilah, tapi secara umum toharoh itu dibagi menjadi 2, yaitu toharoh yang hakiki dan yang hukmi atau maknawi. Yang hakiki itu toharoh yang sifatnya memang kita menghilangkan sesuatu, dalam hal ini najis. Ainun najisnya kita hilangkan. Ono telek, ya teleknya dihilangi. Itu. Nanti kita akan belajar juga pembagian mana yang najis, mana yang bukan di masing-masing madzhab. Kalau di madzhab Syafi'i kan pokoknya di luar yang 3 bangkai semuanya adalah najis. Berarti semut najis dong. Iya menurut madzhab Syafi'i, ya kan. Tapi menurut madzhab yang lain dikatakan bahwa semua yang tidak berdarah mengalir maka tidak dimaafkan, makfu, termasuk yang dimaafkan. Itu orang yang saya bimbing itu, waruh kami tetap itu stres, ngidak kami tetap itu stres, misalnya. Gimana nasib pesawat saya? Gitu. Ya dimaklumi karena beliau belajarnya banyak, makanya belajar banyak itu juga harus didampingi dengan ketetapan hati, itu menjadi penting. Wong pinter nih, wong pinter sih tahunya oke, tapi malah kena was-was. Toharoh secara hakiki, maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat. Dan ini adalah toharoh terkait dengan najis, yang kita sebut sebagai hilangnya
najis, hilangnya najis, syarat dari sholat kita. Seseorang yang sholat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing tidak sah sholatnya karena dia tidak terbebas dari kesucian secara hakiki. Toharoh di bagian hakiki dia tidak terpenuhi. Ada pertanyaan, bagaimana kalau darahnya darah bisul? Iya. Tadi kan dikatakan kalau bawa kencing bawa darah maka tidak sah. Bagaimana darah bisul? Jadi lagi sholat pletong, gitu, bisulnya meletus. Itu termasuk yang ma'fu. Ini pembahasan nanti lebih dalam lagi. Jadi darah yang dari bisul itu ma'fu, termasuk yang dima'fu, selesaikan saja sholatnya. Nah, jadi pembahasan lebih dalam lagi insya Allah di bagian teknisnya. Jadi toharoh hakiki itu terkait dengan najis. Caranya bermacam-macam tergantung level najisnya. Kita pahami bahwa najis itu ada 3 tingkatan. Ya, ada mughalladzah, ada mutawassithah, ada mukhaffafah. Ada yang berat, ada yang tengah-tengah, ada yang ringan. Ini perlakuannya berbeda. Hukum asal alat bersuci itu air. Nanti kita di bab 2 akan belajar tentang air. Walaupun untuk yang mughalladzah nanti harus ada dengan tanah. Ini satu kalinya. Kemudian toharoh yang kedua adalah toharoh yang sifatnya hukmiyah atau ini yang terkait dengan hadas, enggak ketok. Jenengan sare kan tidak mempengaruhi apa-apa. Lintang itu turun jenengan kudu wudur. Iya, karena jenengan sudah batal wudunya. Jenengan sudah berhadas. Ya, makanya dikatakan suci secara hukmiyah. Orang ketok memang. Ya kan? Sifatnya maknawi, makna saja. Kedudukan tidak suci di sisi Allah, yaitu berhadas namanya. Jenengan berhubungan badan, memang orang tahu jenengan habis berhubungan badan, kan enggak? Jadi kalau jenengan buat adus, jenengan dalam kondisi tidak suci secara hukmiyah, secara makna badan jenengan dalam kondisi tidak suci sehingga jenengan tidak sah melakukan aktivitas ibadah. Ini dikatakan sebagai toharoh secara hukmiyah. Jadi tidak terlihat kotornya, orang ngentut kan ya ora ketok kotornya. Secara fisik nih. Bahkan bisa jadi secara fisik jenengan nggak kelihatan kotor sama sekali, nggak kelihatan ada perubahan bahkan. Tapi jenengan dihukumi sedang tidak suci. Nah ini pembagiannya. Kemudian bagaimana perhatian Islam terhadap toharoh? Nah ini juga menjadi penting. Banyak realitas dalam syariat Islam yang menunjukkan bahwa agama ini benar-benar agama yang sangat mengedepankan kebersihan. Nah kemarin terbukti ketika musim COVID itu kan akhirnya jebule Islam sing bener ya. Kon murawiri cuci tangan, kita sudah biasa kan sana, murawiri wudu, murawiri bersuci gitu kan. Makanya kalau dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin, ya benar ya. Memang begitu memang. Aturan untuk syariat yang akan dipakai ila yaumil akhir ya pasti jelas mengcover untuk seluruhnya. Kita tahu agama ini agama yang terakhir. Nabi kita Nabi Khatimul Anbiya, tidak akan pernah ada nabi lagi, sehingga syariat ini adalah syariat yang akan berlaku sampai datangnya hari kiamat. Maka pasti bisa menjawab seluruh tantangan zaman. Pasti bisa menjawab seluruh tantangan zaman, termasuk yaitu kasus COVID. Akhirnya wong udah ngakoni tuh banyak orang masuk Islam ketika COVID kan gara-gara jebul pelajaran Islam itu ya apik tenan nih. Padahal dulu nih raja-raja dulu itu mengenal mandi itu kan belum lama sebenarnya. Sebagian orang zaman dulu tuh masih tidur bersama dengan hewan ternaknya, gitu. Jangan pernah nggak mengalami masa itu? Saya pernah. Jadi di dapur itu ada hewan ternak itu biasa. Mbok menawa di Wonosari masih Pak. Orang rumah sekaligus nempel dengan hewan ternaknya masih lazim. Mbah itu belum mengenal tentang agama waktu itu. Maksudnya belum mengenal agama secara sungguh-sungguh. Bayangin dulu itu punya peternakan babi Pak Eko. Mbah saya itu dulu punya peternakan babi dan itu lazim di tempat saya memang semua orang punya peternak. Koyo ayam lah. Babi itu koyo ayam waktu itu, dan mereka tidurnya di samping apa kandang babi, sehingga kesucian, kebersihan itu justru datang sebenarnya dari Islam sebenarnya.
Maka perhatian Islam terhadap kebersihan ini memang luar biasa, dan sekarang dimaklumi bahwa di antara agama yang paling bersih ya cara istinja itu enggak dimiliki oleh agama-agama lain loh, jangan dengan pikir sama ya. Hanya ada orang yang hanya pakai tisu saja ya kan, sementara kita itu tetap hukum asal untuk bersih itu adalah air, yang lain hanya alat bantu tambahan. Orang yang kena was-was itu dia mengatakan, Ustadz saya kan harus pakai tisu. Siapa yang mengharuskan pakai tisu? Siapa yang mengharuskan pakai tisu? Ya kalau karena nggak nyaman. Loh, nyaman dan tidak nyaman itu bukan syarat kesucian. Sampai beliau itu bertanya, Ustadz jenengan keluar dari kamar mandi tadi jenengan langsung pakai celana. Ditanya kayak gitu Pak Eko. Loh kalau saya kan nggak bisa, Ustadz, saya harus tunggu kering dulu. Lah berapa lama? Berapa lama jenengan harus mengeringkan diri? Dan nanti kalau basah nempel, terus masalahnya apa? Nah ini loh pentingnya kita membuat definisi yang jelas itu. Sekali lagi, walaupun sekali lagi kebersihan tentu sangat dekat dengan kesucian. Secara fisik bahkan mandi itu kan jenengan juga membersihkan diri gitu. Mandi besar ya otomatis kan bersih, wudu otomatis bersih ya kan? Jadi memang sebenarnya kasih sayang Allah untuk kita bahwa kita diberi cara untuk menjaga kesehatan dengan cara yang sangat indah. Kemudian Islam memperhatikan pencegahan penyakit. Jadi sekarang ilmu kedokteran membuktikan bahwa di antara cara mencegah penyakit paling baik ya membersihkan diri ya kan. Kono Jepanunin ya sering sabunan misalnya. Ini terbukti bahwa kedudukan Islam itu sampai kepada level seperti itu. Mencegah penyakit yang terbaik adalah bebersih. Termasuk ketika COVID kemarin ternyata kan suruh jaga kebersihan. Ya kan? Jadi memang Islam itu luar biasa. Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Maka Islam itu sebenarnya sudah jauh lebih maju. Kemudian berikutnya, seseorang yang suka dengan toharoh itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah cinta banget kepada orang yang suka dengan kesucian. Allah memuji secara khusus orang-orang yang suka bersuci. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Di antara dalil yang menyebut hal demikian, innallaha yuhibbut tawabin, sesungguhnya Allah suka banget dengan orang yang suka bertobat kepada Allah, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta banget kepada orang yang suka dengan kebersihan. Kata-katanya yuhibbu berarti Allah cinta banget. Yang mencintai, memberikan pernyataan cinta ini Rob kita yang menciptakan kita, yang paling tahu kebutuhan kita, yang mengatur diri kita, yang menjadikan hidup kita sehat dan semuanya, mengatakan Allah tuh cinta banget pada orang-orang yang bertobat. Nanti bertobat ini terkait dengan masalah kesucian diri, terkait dengan Quran surah Al-A'la ayat 14. Dikatakan qad aflaha man tazakka, sungguh sukses, sungguh beruntung man tazakka, siapapun dia yang mensucikan dirinya. Jadi ada 3 bagian nih. Qad aflaha man tazakka wa takarasma rabbihi fassalla. Kemudian orang itu selalu berhubungan dengan Allah di setiap aktivitas kehidupannya, dalam tidurnya, dalam berbaringnya, dalam duduknya, dalam pekerjaannya dia selalu melibatkan Allah. Kemudian fassalla, dia menggunakan fasilitas sholat untuk selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini terkait dengan ini, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-222. Nah ini menjadi bagian yang penting yang menjadi perhatian kita. Ada pernyataan kecintaan dari Rob kita terkait dengan kebersihan. Maka saya itu termasuk orang yang seneng banget melihat orang punya rumah baru Pak Eko, kayak punya jenengan yang baru itu Pak Eko. Itu rasanya tuh fresh banget gitu. Kenapa? Karena kebersihan rumah itu memang benar-benar sebenarnya cita-cita setiap muslim seharusnya. Saya masih ngontrak hari ini. Saya berharap mudah-mudahan saya diberi rumah baru oleh Allah. Kan masih berpotensi punya rumah baru, masih ngontrak. Kenapa? Karena itu terkait dengan kebersihan dan kesucian, dan Allah cinta banget dengan hal itu.
Makanya orang Islam itu ngecat rumahnya penting. Menjadikan rumah kelihatan bersih itu penting. Itu sesuatu yang tidak sia-sia maksudnya. Tentu saja bagi yang mampu, mengoptimalkan. Dulu ketika saya di rumah itu kan hampir selalu menempati rumah baru, Mas Denny. Di Brajan saya dulu rumah baru 2 kali, Mas Denny. Ya kan? Jadi saya pindah 2 tempat rumah itu baru semua. Termasuk saya ditakdir oleh Allah dulu ngekos ketika kuliah itu rumah baru. Saya masuk pertama ke kamar itu. Masya Allah, jadi ketakdir sebenarnya sudah dilatih sama Allah sebenarnya. Ya sekarang malah belum. Ya, semoga Allah mudahkan. Kemudian di dalam Quran surah At-Taubah 108 juga sama redaksinya. Di bagian akhir ayat dikatakan tentang rijalun, seseorang yang yuhibbuna ayat toharu adalah orang-orang yang suka dengan kebersihan. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin adalah orang-orang yang Allah tuh mencintai orang-orang yang suka dengan kebersihan. Maka berpikir bersih secara fisik dan secara hati itu di dalam agama ini memang menjadi hal yang sangat diperhatikan. Atau di dalam Quran, di dalam hadis, Rasulullah menyebutkan, kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu, sehingga sosokmu bisa seperti tai lalat di tengah manusia. Maksudnya menjadi pemanis. Tai lalat kan sering pondok jadi pemanis, ya enggak? Ana wong manis banget karena ada tai lalatnya satu, misalnya. Manis sebagai pemanis. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini 3 dalil di antara dalil yang menyebut bahwa kecintaan Allah terhadap kebersihan itu memang luar biasa. Kemudian yang keempat, bagian keempat yang nomor 4, kalau jangan perhatikan tadi saya ini sudah sampai masuk ke subbab nomor 4. Kesucian itu adalah sebagian dari iman. At-tahuru syatrul iman. Kita tahu nih, kita tuh membangun bangunan iman itu banyak sekali, di antaranya tidak ragu-ragu dan lain sebagainya. Kemudian tidak pelit, itu bahkan termasuk di antara ciri keimanan yang paling pokok, ya kan? Dikatakan wala yajtami'u, tidak akan pernah berkumpul as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan, antara pelit dan iman di hati seorang hamba selamanya. Indikator seseorang beriman itu tidak pelit salahnya. Kemudian salah satu yang lain adalah at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu bagian dari iman itu sendiri. Sehingga kalau tidak ada kebersihan, ya imannya gompel. Jadi persoalan bersih ini persoalan yang menempati kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kecintaan, bahasanya kan yuhibbu berarti kan cinta betul. Ini yang mengatakan cinta itu Rob kita loh ya, yang mengatur seluruh kehidupan kita. Kemudian kesucian adalah syarat ibadah. Bagian nomor 4.5-nya adalah kesucian adalah syarat ibadah. Selain menjadi bagian utuh dari keimanan, memang bagian dari keimanan itu sendiri, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan sah tidaknya ibadah seseorang sebagaimana saya sebutkan di awal tadi. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus pun fikih kita lakukan, tetap saja seseorang ritualnya tanpa makna, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendatangkan kondisi suci secara hakiki dan secara hukmiyah itu memang menjadi kewajiban kita. Rasulullah bersabda, miftahus salat, kuncinya salat adalah at-tahurun, ya kan? Miftahus salat at-tuhur. Kuncinya salat itu adalah at-tuhur, bersuci. Ya namanya kunci, kalau nggak ada kuncinya terus kepilih buka. Ya kan? Maka ini menjadi pengingat buat kita. Wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ini diantara definisi sholat yang disebut oleh Imam Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, miftahus sholat at-tuhur, kuncinya sholat itu adalah bersuci.
Wa tahrimuha, yang mengharamkannya adalah takbir, sebagaimana pernah kita bahas dulu. Wa tahliluha, kemudian menjadi halal kembali dengan taslim, dengan salam pertama. Jelas kan, dulu kita sudah pernah bicarakan orang begitu takbir yang haram semua, yang sebelumnya halal. Sebelum takbir kita boleh saja tanya, kowe wingi ngangkring nang ndi Mas? Kowe iki bar dolanan apa? Begitu takbir jenengan kondo, kowe wingi ngangkring apa? Batal salate. Gitu. Maka dikatakan wa tahrimuha, yang mengharamkannya adalah takbir, maksudnya adalah takbiratul ihram. Kemudian nanti boleh lagi, halal lagi semua itu ketika sudah taslim, salam di salam yang pertama. Ini sahih dari Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ada riwayat dari Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi Allah tidak menerima orang yang mempersembahkan ibadahnya dalam keadaan kotor, baik secara fisik ataupun secara rohani. Maka di antara syarat ibadah adalah bersuci, tidak dari yaitu bersuci dari hadas dan dari najis. Nah, ini terkait dengan toharoh yang kita pelajari fikihnya. Nanti step by step kita akan belajar tentang itu. Kita mulai belajar dari air nanti berikutnya, dari jenis air. Ada tentu saja ini masing-masing mata berbeda membaginya, tapi secara umum ada 7 ya. Ada 4 bagian besar air, kemudian di bagian besar air itu ada air yang 7 ya, mulai dari air mutlak dan lain sebagainya. Nah, ini semua sangat berkait dengan fisik kita. Adapun untuk kebersihan yang terkait dengan kesuksesan itu adalah bersih yang di dalam Quran surah Al-A'la ayat ke-14 itu. Nanti juga kita bahas juga bagian itu. Karena qad aflaha man tazakka, dan ini dua-duanya menjadi bagian yang harus beriringan, penting. Banyak orang yang memisahkan antara bicara tentang kesucian dengan bicara tentang kesucian hati, itu padahal ini bersamaan. Dulu saya belajar tentang kitab Tazkiyatun Nufus misalnya, ini persoalan kesucian hati. Kitab Ad-Da' wa Dawa tentang penyakit dan obatnya, itu juga bahasan tentang seperti itu. Maka membaca tafsir tentang Quran surah Al-A'la itu penting, makanya dibaca sering kan di dalam Jumatan, karena memang itu pengingat buat kita yang sangat luar biasa. Nah, itu pembahasan kita pagi ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran. Kita belajar sedikit-sedikit, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.